Hadirin rahimakumullah, pada zaman yang modern ini kita telah dibuat kejut, kita telah diberikan satu ibrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal ibadah haji adalah murni panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Siapa yang layak untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitullah, ke tanah Haramain Asy-Syarafain. Telah viral di media sosial, hadirin, salah seorang saudara kita, ya, Bapak Amir Qaddafi dari Libya. Beliau sangat ingin hadir di tahun ini memenuhi rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke tanah suci. Konon beliau di imigrasi sana ditahan oleh petugas imigrasi dikarenakan ada sesuatu hal bermasalah di paspornya, sehingga waktu itu beliau belum bisa untuk bersama pesawat berangkat ke tanah haram. Hadirin rahimakumullah, disitulah Allah menampakkan kudratnya. Allah berkuasa, makhluk tak punya kuasa, makhluk tidak bisa apa-apa. Ya, Allah berkehendak sesuai prasangka hambanya. Bapak Amir Qaddafi ini betul-betul dalam hatinya tulus, pesawat ini tidak akan berangkatnya dengan saya. Apa bahasa seperti itu mudahnya. Maka kawan ini pesawat sudah bolak-balik sampai 2 kali, ke bandara lagi, pulang ke bandara lagi karena sesuatu hal kendala teknis. Sampai-sampai awak kapal mengatakan ini pesawat ini akan terbang dengan membawa Amir Qaddafi. Sehingga hadirin, betul ketika penerbangan yang ketiga bersama Amir Qaddafi ini, pesawat ini dapat lancar untuk terbang sampai ke tanah haram. Dan ini viral karena apa? Disitulah Allah menampakkan kudrahnya bahwa haji tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Karim telah pilih hamba-hambanya siapa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikutnya, para sahabatnya, dan kita semua umat Islam ila akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menjelang hari raya Idul Adha, mohon maaf materi ini sedikit kita akan bersinggungan dengan amal ibadah haji dan juga amal ibadah kurban. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian daripada itu, hadirin pada tahun ini juga banyak sekali daripada saudara kita yang ingin pindah haji, berangkat haji, terkendala masalah visa haji. Karena dari pemerintah Arab Saudi visa haji dikeluarkan untuk wabil khusus Indonesia, jemaah Indonesia ini untuk jamaah Indonesia yang reguler yang sudah mendaftar sekitar semenjak tahun 2012 silam. Jadi yang berangkat haji hari ini rata-rata dulu pendaftaran tahun 2012, 11, 2013, kurang lebih masa tunggu 12 sampai 13 tahun lamanya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan daripada kudrahnya. Mohon maaf tanpa mengurangi semangat saudara-saudara kita yang berangkat haji furoda dengan backpacker, dengan visa ziarah ataupun visa amil ataupun apalah itu namanya, hadirin, ya, Allah telah pilih saudara-saudara kita yang sudah sekian lama menunggu puluhan tahun untuk berangkat ke tanah haram. Dan untuk saudara kita yang dengan jalur khusus, jalan pintas, yang menghabiskan dana sekian ratus juta, katakanlah hadirin, mohon maaf kalau belum diberikan kesempatan untuk ziarah Mekah Madinah.
karena semata-mata itu murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan fulus, bukan karena kekuatan kedekatan dengan orang dalam, tetapi ini kedekatan hamba dengan Rabb-Nya yang membuat jalan-jalan dimudahkan oleh Allah. Yang setelah lama menunggu masa panggilan, maka diberangkatkan oleh Allah tanpa mengecilkan semangat, mengurangi rasa hormat. Dan kami memberikan salah satu nasihat, bukan dari kami sendiri, kami kutip hadirin Allah, ini petua untuk menyemangati kita juga. Meskipun kami yakin hadirin, tentu jamaah yang berangkat furoda ini akan menunggu refund, entah refundnya dalam jarak waktu yang lama atau sebentar. Mungkin kalau jumlahnya puluhan juta, tapi kalau sudah ratusan juta hadirin, tentunya sudah akan terbayang ini uangnya akan kembali kapan ya Allah. Kami doakan bersama tim, mudah-mudahan yang belum berangkat, seandainya belum terkabul tahun ini ya, nanti direfund, nanti bisa dan tahun-tahun depan Allah berangkatkan lagi ya. Dan tetap keep spirit, tetap semangat untuk senantiasa meniatkan diri hadir ke tanah suci, karena itulah sempurnanya rukun Islam hadir. Baik, kita kutip dari kitab Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif, Lataif itu latifah, kelembutan. Ma'arif itu ya ma'rifat, kelembutan ma'rifat kepada Allah, supaya kita itu lembut dalam mengenal kudratullah, anugerah Allah, supaya kita itu legowo, pasrah dan nerimo, boten gersulo, tidak berburuk sangka dengan Allah. Kita berbaik sangka pada Allah. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik di sisi Allah. Mungkin pandangan kita buruk, tapi belum tentu di sisi Allah itu buruk. Bisa jadi itu baik untuk kita. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Dahulu ulama-ulama kita ini sangat senang sekali bila nama-namanya disandarkan kepada para mujtahid madhab. Ya, apabila seorang pengikut Asy-Syafi'i, maka dia akan mengikutkan nama serta di belakangnya Asy-Syafi'i. Ya. Misalnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Nah, bisa seperti itu. Jadi ulama-ulama itu sangat senang sekali kepada siapa mengikuti madhab, kemudian nama mulianya disertakan di dalam namanya sendiri, di belakangnya. Jadi gelarnya itu adalah gelar daripada milik imamnya. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab mengatakan di dalam makalahnya, yang pertama adalah man lam yastati al-wuqufa, barang siapa yang tidak mampu berwukuf di Arafah, di tanah padang Arafah, tidak mampu wukuf di padang Arafah, berarti tidak sempat berangkat haji pada tahun ini dan tidak mampu berwukuf di Arafah, ataupun yang sedang berangkat haji namun belum sempat ke Arafah. Tadi kami yakin hadirin, selemah-lemah orang yang tidak haji, bila saatnya wukuf di Arafah, maka akan dibantu oleh petugas. Insya Allah akan dihadirkan di Arafah, meskipun dalam keadaan sakit, akan dibawa dengan mobil ambulan, dikelilingkan padang Arafah, buat-buatnya menyempurnakan rukun wajibnya haji, ya, yakni wukuf di Arafah, sehingga betul-betul sudah berangkat haji, meskipun sebentar, meskipun hanya lewat, karena itu sudah mengalami wukuf di Arafah. Berbeda hal ini kalau orang tidak hadir dengan orang yang hadir sebentar, itu terasa berbeda. Orang yang hadir meskipun sebentar di wukuf Arafah, itu ya namanya tetap hadir. Kalau tidak hadir sama sekali kan berarti tidak hadir ke Arafah, maka kurang sempurna hajinya. Konon maaf ada yang menyebutkan bisa batal hajinya. Karena apa? Tidak memenuhi rukun wukuf di Arafah. Hadirin rahimakumullah, siapa saja yang belum berangkat haji, belum bisa wukuf di Arafah, maka solusinya Imam Ibnu Rajab mengatakan, falyatif inda hududillahil ladzi Arafah, maka hendaknya dia berwukuf, dia berhenti sejenak, berdoa dengan untaian doa yang panjang
dengan penuh harapan, dengan linangan air mata di batasan-batasan syariat Allah yang telah diketahuinya. Di sini tempat syariat Allah yang halal, di sana ada pembatas halal dan haram, maka dia menahan dirinya untuk tidak mendobrak batas halal dan haram itu. Karena dia tahu Allah sangat cemburu kepada orang-orang yang melanggar aturannya, yang mendobrak batasan halal haramnya. Kok sampai orang itu menyeleweng, kemudian dia mendobrak batasan itu, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Betapa cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita wukuf di sini. Kita wukuf di dalam batasan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita, dengan keyakinan kita, dengan doa-doa kita. Insya Allah itu sudah terhitung daripada kemakburan, ya. Daripada kemakburan. Padahal ada yang mengatakan, hadirin, seluruh haji itu mabur, ya. Ini kemarin sudah kita sampaikan juga mungkin, ya. Semua haji yang jauh-jauh yang berat itu semua naik pesawat akan terbang, tapi tidak setiap haji itu mabrur, ya. Tidak setiap haji itu mabrur. Hajinya makbul belum tentu. Mungkin kurang dalam menyempurnakan rukun, wajib dan sunnahnya. Mungkin kurang keyakinan atau ataupun selainnya. Disitulah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini dengan kita mengamalkan apa yang diamalkan Ibnu Rajab nanti, kita akan mendapatkan kemabruran tanpa berangkat ke Mekah, Madinah, ya. Tetapi dengan catatan, hadirin, berbeda dengan fadilah haji. Mabrur itu berbeda. Ini mabrur karena belum sempat tidak tanah haram, seperti itu. Ya, jadi maksudnya makbulnya sebuah amal, ya. Kemudian yang kedua, makalah yang kedua adalah wa man lam yastati' al-mabit bi Musdalifah. Barang siapa yang tidak mampu untuk bermalam di Musdalifah, ya, bermalam bersama-sama menginap di tanah Musdalifah untuk persiapan amalan hari esok, belum mampu bermalam di sana, maka malamnya bagaimana? Mabitnya bagaimana? Malam bina iman dan takwanya bagaimana? Faliyabid ala ta'atillah yuqarribahu wa yuslifahu. Maka hendaklah dia bermabit di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktu malamnya dengan amalan-amalan, dengan membaca Al-Quran, dengan memperpanjang zikrullah, dengan memperpanjang sholat sunnah, hening di saat sujud, berdoa dengan penuh khusyuk dan harap pada Allah. Maaf, tidak hanya menggunakan malam habis untuk tidur, daripada isya sampai subuh tidur terus, tidak seperti tadi, tapi menggunakan malam-malamnya bermabit, betul-betul beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada apa sih kok kita itu menghabiskan malam untuk taat pada Allah? Ibnu Rajab disini mengatakan liyuqarribahu wa yuslifahu, supaya kita ini tambah semakin dekat kepada Allah, dekat kepada kekasih kita, semakin bermesraan dengan kekasih kita. Siapa yang tidak pernah merasakan rindu kepada kekasih ini? Bagaimana kalau seseorang sudah memiliki malah rindu, ya, tidak hanya penyakit malaria, tapi malah rindu. Kalau kerinduan kepada kekasih itu sudah memuncak, sakit pun tidak terasa, lelah pun akan hilang, ya. Kalau kita sudah rindu pada Allah, kita sudah ingin dekat-dekat kepada kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mempedulikan, rasa kantuk itu hilang, ya. Rasa kantuk akan hilang, berganti kenikmatan. Hadirin, pernahkah kita merasakan manisnya membaca Al-Quran? Coba Bapak Ibu semuanya baca Quran lebih banyak lagi, simaannya harusnya lebih banyak lagi, pasti akan mendapatkan kenikmatan kemanisan ibadah. Kita itu belum mendapatkan kemanisnya ibadah karena dalam beramal kita terlalu terburu-buru dan sedikit dalam amal, seperti itu. Coba kalau kita amal itu dengan sungguh-sungguh, dengan rileks, dengan santai, dinikmati, maka amal itu akan mendatangkan nikmat. Kita ini baru merasakan nikmatnya kenyang di saat perut lapar, ya.
nikmatnya minuman dingin di saat kehausan. Itu sudah biasa hadirin. Nikmat dohiri itu sudah biasa. Nikmatnya nikah bagi bujangan itu memang sudah seperti itu. Tapi jarang sekali kita merasakan nikmatnya taat kepada Allah, bermesraan dengan kita, bermesraan dengan kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengapa Nabi itu sampai bengkak-bengkak sholat tidak kerasa bengkaknya? Karena sudah merasakan manisnya ibadah, manisnya sholat. Ya. Kita bersolat sebentar, Bapak diri, aduh sudah pegel-pegel capek rasanya ya. Kalau sholat sendirian kuat berapa lama ya. Maka nanti kita tambah lagi ya. Amal kita tambah lama lagi, tambah banyak lagi ya. Kemudian yang ketiga adalah wa man lam yaqdir ala dabhi hadihi bimina, dan barang siapa yang tidak punya kudrah, tidak mampu untuk menyembelih hewan kurbannya, menyembelih hewan damnya di Mina ya, karena keterbatasan bekal ya, sehingga belum mampu berkorban di sana, jangan berkecil hati. Ibnu Rajab memberikan solusi, fal yadbah hawahu liyablugha bihil muna, maka hendaknya dia menyembelih, memotong hawa nafsunya, keserakahan, ketamaan, kecintaan kepada duniawi, dihilangkan, dipotong, dijadikan, ditimbulkan sifat zuhud dan qanaah, lebih mencintai kamu akhirat, lebih mencintai Rabb kita, mencintai perkara yang gaib daripada perkara yang tampak. Toh yang tampak ini akan rusak, akan kita tinggalkan, akan hilang, akan berganti kepemilikan dan lain sebagainya. Liyablugha bihil muna, dengan kita memotong hawa nafsu kita, kecintaan kepada dunia yang sementara ini, maka nanti kita akan sampai kepada muna, cita-cita dan harapan ya. Bagaimana seseorang akan sampai kepada derajat takwa yang tinggi, cita-cita yang tinggi, sementara dia sibuk memuaskan hawa nafsunya? Bukan menjadi hamba Allah, maaf, malah menjadi hawa nafsu, bisa menjadi hamba hawa nafsu. Padahal kita Abdullah, kita itu hambanya Allah, bukan hambanya hawa nafsu. Cara menghilangkan hambanya hawa nafsu ya kita mengganti cita-cita kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini terlalu manja, kalau sering dimanja ini maka dia tidak bisa disapih, sekali-kali disapih. Nah, menyapihnya hawa nafsu, itulah kita mencapai derajat kemuliaan. Kemudian yang terakhir yang dipesankan oleh Syekh Ibnu Rajab adalah wa man lam yastati'il wusulil baiti li'annahu ba'id, dan barang siapa yang seumur-umur dia tidak sampai ataupun belum mampu untuk ziarah Mekah Madinah, belum mampu untuk berhaji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, karena jarak yang jauh ataupun karena kondisi badan yang lemah, paling banyak ini biasanya karena terkondisi dana yang minimalis ya. Harapan itu maksimalis ya, tetapi kadang kenyataan minimalis. Maka jangan berkecil hati, rahimakumullah ya. Ibnu Rajab dawuh, falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka hendaknya kita bermaksud kepada Rabbal Bait, kepada yang telah merawat Baitul Haram, yakni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita belum bisa, jasad kita belum mampu untuk datang ke Baitullah, maka minimalnya hati kita sudah hudur, sudah hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, hadirkan pengawasan Allah untuk diri kita, bahwa Allah mengawasi kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid, pengawasan Allah sangat dekat kepada kita,
melebihi dekatnya urat nadi, urat darah kita. Ini yang di leher kanan kiri ini hadirin ada namanya dua urat darah, saluran darah. Konon kalau seseorang menyembelih hewan kurban itu harus terputus 4. Hulkum, ya, tenggorokan, saluran nafas, saluran makanan, kemudian 2 urat kanan kiri, urat darah itu, saluran aliran darahnya. Begitu juga kita Allah, Allah lebih dekat dari urat yang ada di leher kita. Maknanya apa? Pengawasan Allah. Allah sungguh sangat perhatian kepada kita. Tidak pernah terlewat sedetik pun Allah tidak pernah lengah menjaga kita. Kalau Allah 1 detik membiarkan kita, kacau balau kehidupan alam semesta ini hadirin. Maka sungguh diri kita yang sudah jauh dari Allah, mari kita dekatkan, kita tumakninahkan. Akan kapan lagi menjauh dari Allah? Tidakkah kita merasa hampa kehidupan ini, merasa pahit perjalanan kehidupan ini, bila tidak dekat kepada Allah? Untuk apa kita hidup hari ini? Kalau bukan untuk menyembah Allah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, apa maknanya hidup? Apakah hanya sebatas bekerja mencari makan, membangun gedung yang tinggi, mengaduk-aduk pasir dengan batu, jadikan rumah yang tinggi? Apakah hanya sebatas itu hadirin? Tidak hadirin. Sungguh di surga kelak ada istana yang kekal abadi. Di akhirat nanti ada kehidupan yang kekal abadi. Jangan sampai gubuk-gubuk dunia ini melinakan kita dari istana-istana di surga. Terlalu payah untuk membangun gubuk-gubuk yang akan ditinggalkan, sampai melupakan istana-istana beralaskan zabarja, zamrud, beralaskan intan permata yang merah, yang hijau, bersamakan bidadari yang bermata jeli. Jangan hadirin Allah. Cukup perjalanan kita sudah terlalu jauh dari Allah. Kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hadirin rahimakumullah, nasihat daripada Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, khususnya untuk diri pribadi kami sendiri, umumnya untuk para jamaah. Mari bersama-sama kita syiarkan musyawarah majelis ini. Silakan boleh di copy, di share video ini kepada siapapun, insya Allah banyak manfaatnya. Dan mohon apabila ada kritik dan saran ataupun permintaan jamaah yang ingin materi dalam kajian, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Ilahuna fastabiqul khairat, ila liqa, ma'assalamah, fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.